Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Ngembal Kulon, Pak Mohanafi, dan Ketua Karang Taruna serta anggota dan teman-teman Bawaslu yang hadir di forum ini. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Bawaslu Menyapa ini merupakan program dari Bawaslu Kabupaten Kudus pasca pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak tahun 2024. Dan alhamdulillah hari ini hari pertama, Pak Hanafi. Jadi hari ini adalah hari pertama kita melakukan kegiatan Bawaslu Menyapa. Tujuannya kegiatan ini tak lain adalah Bawaslu menyapa kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus, tidak hanya di desa-desa, tetapi kita juga menyasar di komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Kudus. Mungkin untuk mengawali perbincangan pada siang kali ini, kami hanya istilahnya kita jagung santai ya Pak Hanafi. Jadi jagung santai terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin tahun 2024 ini seperti apa. Mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin nanti Pak Kades bisa menceritakan terkait dengan kondisi wilayah di Desa Ngembal Kulon ini seperti apa yang menjadi unggulan dari program panjenengan selaku kepala desa, dan nanti mungkin lebih kepada antusias masyarakat, khususnya kepada terkait dengan pengawasan partisipatif yang ada di Desa Ngembal Kulon. Mungkin itu Pak Inggi. Sebagai pembukaan, saya serahkan kepada Pak Kades apa yang bisa diflorkan dari program dari desa, unggulan-unggulan apa yang telah panjenengan lakukan untuk masyarakat Ngembal Kulon ini. Monggo Pak Kades bisa menyampaikan terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Desa Ngembal Kulon. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Mas Ketua Mas Minan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Mas Heru, Mas Zainal, Ketua Karang Taruna Ngembal Kulon, dan Mas Ulin. Alhamdulillah Desa Ngembal Kulon ini berupaya untuk tugas utama, salah satunya adalah melayani warga, dan melayani warga ini salah satunya adalah surat menyurat. Dengan adanya kemajuan teknologi yang ada, kita berupaya agar kemajuan teknologi ini turut serta membantu upaya untuk pelayanan yang prima terhadap pelayanan surat menyurat. Ini tentunya bisa kami lakukan karena kita sudah mendata hampir 99% warga kami, dan dengan itu insya Allah dengan cukup hanya 4 menit warga tidak butuh mengantri untuk lama untuk mengurus kebutuhan surat menyurat, baik itu surat keterangan maupun surat izin atau surat-surat yang lain. Kedua, kita juga berupaya agar masyarakat ini bisa mengakses semua yang ada, dan itu dibutuhkan kuota atau WiFi yang ini dikelola oleh BUMDes. Alhamdulillah hampir 90% wilayah di Ngembal Kulon saat ini sudah tergelar kabel FO. Kabel FO ini salah satunya untuk melayani berkaitan dengan kebutuhan warga, yaitu internet. Dengan harga yang terjangkau, hanya sekitar 100.000 per bulan, itu 5 Mbps, alhamdulillah bisa diakses atau diterima oleh warga. Yang kedua, dengan adanya kabel FO ini juga beberapa gang yang ada di wilayah kami yang sampai saat ini di tahun 2025 ini kita sudah ada
16 CCTV yang sudah kita gelar di setiap gang. Dan insya Allah di akhir tahun 2025 ini kita akan nambah 20 CCTV yang nanti kita pasang di gang-gang batas desa. Nah itu. Di samping itu, dalam rangka untuk akuntabilitas, transparansi, dan informasi, di web ini juga kita tampilkan anggaran APBDes kita mulai tahun 2019 sampai tahun 2025. Juga pembangunan-pembangunan, di mana titiknya, berapa panjangnya, berapa anggarannya, sumber dananya dari mana, kita publish di situ. Juga kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga desa, baik Karang Taruna, PKK, Posyandu, maupun kegiatan-kegiatan desa. Kita publish di situ dan kegiatan-kegiatannya alhamdulillah tidak hanya di web, tapi kita juga coba lewat Instagram, lewat YouTube, ya kan. Ini juga kita publish di sana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan informasi kepada, khususnya kepada warga Ngembal Kulon. Dan kebetulan di Ngembal Kulon ini jumlah penduduknya ada sekitar 6.300-an dengan pemilih sekitar 4.500-an. Dan alhamdulillah dalam rangka untuk pesta demokrasi, baik pemilu yang terakhir ini tahun 2024 kemarin, alhamdulillah partisipasi warga ini juga turut serta, baik itu dalam penyelenggaraan yang terlibat dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, baik yang di bawah KPU maupun di bawah Bawaslu. Salah satunya adalah contoh pembentukan KPPS. Antusias anak-anak muda di Ngembal Kulon untuk ikut serta mendaftar alhamdulillah juga tinggi dan itu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Pada waktu distribusi surat suara, pada waktu hari H berkaitan dengan bertemunya pemilih penyelenggara, ini juga sangat-sangat terlihat antusias warga. Dan alhamdulillah di Ngembal Kulon itu hampir 80% lebih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Ini adalah bentuk salah satu partisipasi warga dalam demokrasi. Di samping itu juga partisipasi yang lain dalam pembangunan, dalam sosial maupun dalam keagamaan dan budaya. Salah satunya adalah, contohnya adalah Saparan ini. Oke, jadi menarik ya program-program yang telah dicanangkan atau sudah dilaksanakan oleh Pak Kades ini. Nah, ini tadi ada satu hal yang menarik itu terkait dengan ini Pak, apa? CCTV setiap gang gitu loh. Iya. Nah, itu anggaran dari APBD atau memang iuran dari masyarakat atau seperti apa Pak? Anggarannya ini kita pakai dana desa. Karena dana desa itu setiap tahun prioritas penggunaan dana desa itu diatur oleh Kementerian Desa Tertinggal. Salah satunya adalah berkaitan dengan peningkatan kemajuan teknologi ini. Makanya kita ambilkan sebagian dari dana desa. Dana desa ini setiap tahun ada prioritasnya. Salah satu contoh di tahun 2025 ini prioritasnya yang pertama adalah untuk ketahanan pangan, yang kedua untuk BLT, di samping itu untuk kesehatan khususnya stunting lewat Posyandu, yang ketiga berkaitan dengan teknologi. Tahun ini kita anggarkan untuk CCTV juga, untuk penyertaan modal di BUMDes juga iya kita anggarkan karena memang itu prioritas khususnya berkaitan dengan ketahanan pangan. Dan alhamdulillah di Ngembal Kulon dengan ketahanan pangannya ini kita ada kambing komunal, juga ada kolam ya kan, dan alhamdulillah itu kami bilang itu produktif karena kambingnya saat ini juga sudah beranak-anak. Ya, beranak-anak. Ini tentunya itu sesuatu yang menggembirakan karena salah satu hal yang harus kita rubah dulu adalah mindset. Dari masyarakat. Kenapa? Karena dulu itu yang namanya bantuan itu pasti habis. Mati. Nah, dimatikan. Mati atau tinggal apa ini? Kalarnya. Alhamdulillah di Ngembal Kulon ini masih ada. Berarti itu bantuan semua ya Pak? Ini komunitas apa kelompok usaha bersama itu? Kita itu pakai dana desa lewat
ketahanan pangan dan kita buatkan kandang, kita kelola, ya kan, dikelola oleh masyarakat dan nanti hasilnya itu sebenarnya untuk ketahanan pangan dan untuk dalam rangka untuk meningkatkan penurunan angka stunting. Itu yang pertama kali yang harus kita rubah. Ini kenapa saya tahu Pak Kades kemarin minta kegiatannya dilaksanakan di kandang. Kemarin kan kita mintanya kita pengennya di kandang, kandang kambing aja lah. Ternyata salah satu programnya Pak Kades juga. Itu karena kemarin rencana di situ, cuma karena situasinya yang sekarang ini belum tepat, ya kita di sini saja. Lain waktu berarti Pak. Lain waktu bisa ditinjau itu. Podcast di kandang kambing. Siap. Gitu. Oke, jadi gini, mungkin ini Pak, selanjutnya ya kita bercerita lah, kita santai aja. Jadi sebelum nanti Mas Zainal sama Mas Ulin ya nanti perlu diketahui ya bersama teman-teman sahabat Bawaslu bahwa Pak Kades Pak Muhammad Hanafi itu dulu pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Kudus periode 2017-2018. Jadi saya dulu pernah bersama partner sama beliaunya gitu kan. Nah ini sekarang ini saya tanya, kalau dulu waktu Pak Hanafi itu jadi ketua KPU, ya ini kan berarti kan harus jadi penyelenggara itu harus memiliki integritas, profesionalitas, pokoknya sesuai dengan jalur hukum lah kira-kira itulah. Perbedaannya yang sekarang ini Pak Hanafi ini menjadi kepala desa dengan pada saat menjadi ketua KPU, ini ada korelasinya nggak kira-kira? Terus, ketika saya jadi ketua KPU ini harusnya jalannya seperti ini. Kemudian jadi kepala desa harusnya seperti ini, karena ini tidak lepas dari intervensi kepentingan kira-kira gitu Pak. Jadi ilmu yang didapatkan waktu menjadi ketua KPU dengan yang saat ini menjadi kepala desa, ini bagaimana kira-kira Pak? Ya. Enak mana kira-kira? Sebenarnya dalam pemerintahan itu prinsipnya sama ya. Karena selaku penyelenggara di pemerintah satu adalah integritas, yang kedua itu dituntut untuk profesionalisme, dan dalam rangka penggunaan itu dituntut untuk transparan, akuntabel. Prinsipnya kan itu. Khusus untuk penyelenggara itu integritas merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena dalam rangka untuk melayani. Karena untuk penyelenggara ini kan yang dilayani adalah peserta pemilu dan masyarakat. Sementara undang-undangnya itulah undang-undang penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden, pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan beberapa petunjuk teknis di Kementerian Keuangan tentang penggunaan DIPA dari APBN. Ataupun saat pilkada adalah hibah. Sementara di pemerintahan yang paling bawah itu kan di desa. Desa saat ini dengan undang-undang desa yang sudah direvisi yang kemarin itu ada hal yang menarik. Salah satunya orang menyoroti berkaitan dengan masa jabatan. Yang awalnya 6 tahun sekarang 8 tahun. Sumber dananya hampir ada yang sama. Kita menggunakan dana dari APBN, yaitu lewat dana desa. Ada dana transfer dari kabupaten, yaitu ADD. Ada sumber lain pendapatan asli desa. Nah, semuanya sumber keuangan ini itu masing-masing punya koridornya. Kayak dana desa itu diatur oleh Kementerian Dalam Negeri prioritas penggunaannya, sementara pelaksanaannya diatur oleh Kementerian Keuangan, ya kan? Dan juga ada yang mengatur lagi yaitu Kementerian Dalam Negeri. Bedanya hanya di situ. Tetapi sama-sama punya manfaat. Manfaatnya apa? Untuk melayani masyarakat. Ya. Kalau di desa itu yang dilayani langsung bersentuhan dengan masyarakat langsung per warga, sementara kalau di KPU kita dulu itu kan melayani peserta pemilu dengan berbagai
tentunya kepentingan politik, ya kan, juga masyarakat seluruh kabupaten yang harus kita layani. Terutama adalah yang masyarakat ini bagaimana menjaga kepastian warga ini untuk punya hak pilih dulu. Sementara kalau peserta pemilu, bagaimana hak mereka saat mereka harus bertanding di permulaan, mulai dari pendaftaran partai politik, kedua dimulai pendaftaran saat jadi calon anggota DPR. Itu kan ada syarat persyaratan yang harus diverifikasi, baik administrasi maupun verifikasi faktual. Sementara kalau di desa itu adalah kita harus punya mindset berkaitan dengan apa yang harus dilakukan untuk perubahan di desa. Karena jadi kepala desa itu enak ya? Enak. Pengen lagi nggak? Kalau masalah itu hanya kesempatan. Enaknya bagaimana? Orang jadi kepala desa itu mau merubah desanya seperti apa? Tergantung kepala desanya. Karena di samping menggunakan dana desa tadi, ada hal lain, itu pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini hal yang sangat luar biasa. Bagi desa yang pendapatan asli desanya besar, itu saya yakin dia punya kemampuan. Atau bagi desa yang punya potensi alamnya, wah itu bisa mendatangkan PADS. Cuma tapi itu kan dengan catatan harus SDM-nya juga harus mumpuni, kepala desanya. Tidak hanya kepala desanya, semuanya sama kerja tim. Di penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, itu kan tim. Komisioner 5 ini kan keputusannya kan keputusan pleno. Keputusan tidak hanya ketua. Tapi kan keputusan yang diambil lewat pleno. Sementara di desa itu keputusan yang diambil tertinggi adalah di Musdes. Ya kan? Nah, bagaimana ini ide gagasan kepala desa bisa dicantumkan dalam visi misi, dituangkan dalam RPJMdes, dilaksanakan dalam RKP, dan itu actionnya. Nah, ini tentunya bisa merubah. Dan yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakatnya. Kalau kita punya semangat, punya gagasan, dan kita bisa tularkan, kita bisa informasikan kepada warga, insya Allah warga akan menyambut baik. Salah satu contoh di Ngembal Kulon, kita punya gagasan yang namanya Intan Berjaga. Intan Jaga. Intan kok perjaga? Nah, Intan itu perempuan. Intan perempuan. Nah, kalau berarti kan bukan perjaga lah. Nah, makanya ini karena laki-laki dan perempuan, ya kan? Intan itu sebagai seorang perempuan perjaga itu identik dengan laki-laki, ya kan Mas? Nah, kita kepanjangan adalah iuran perluasan jalan kampung. Maksudnya apa? Bagaimana tanah rumah yang ada di dalam mempunyai akses jalan di Ngembal Kulon. Jangan sampai ada tanah atau rumah tidak mempunyai akses jalan. Saya ambil contoh. Misalkan Mas Ketua Mas Manan itu punya tanah, ya katakan luasnya 300 meter persegi. Tapi tidak ada jalan. Kira-kira asas manfaat tanahnya bagaimana? Yang kandang wedhus akhirnya. Tapi nggak bisa karena akses lewatnya kan nggak ada. Nah, kita dorong itu setiap tanah di Ngembal Kulon punya akses jalan. Caranya dengan iuran. Iuran yang punya hak tanah itu kan masing-masing pemilik. Silahkan kita dorong bagaimana ini asas manfaat tanahnya ini bisa bermanfaat. Silahkan pada iuran. Lebarnya 1 meter, sini 1 meter, dirembuk dengan kekeluargaan. Setelah itu ada kesepakatan. Setelah ada kesepakatan sama-sama mengikrarkan tanahnya diwakafkan untuk jalan lebarnya 1 meter kali panjang tanahnya. Insya Allah akhiratnya dapat, duniawinya dia juga dapat. Satu manfaatnya kepastian hukum, karena sudah dilepas, sudah pasti jadi jalan. Kedua, nilai ekonomi dari tanah tersebut pasti akan naik. Kalau dikonversi saat itu mungkin nilainya dia katakanlah di bawah 500.000 per meter. Tapi kalau ada jalannya, saya pastikan bisa naik di atas 700 kalau di Ngembal Kulon, bisa 1 juta.
yang luar biasa adalah mengurangi konflik sosial. Mengurangi konflik sosial ini tidak ada nilainya. Orang tetangganya bisa cekcok, bisa bertengkar, bisa tidak bicara atau tidak bertegur sapa, itu kan tidak ada nilainya. Tapi karena ada jalan, akhirnya mereka hidup berdampingan. Yang ketiga, yang keempat adalah adanya ekonomi di sana. Orang pakai sepeda motor, orang pakai naik sepeda bisa jualan, entah itu kerupuk, entah itu gorengan, entah itu apa. Akhirnya ada akses jalan. Atau rumah yang di situ bisa bikin warung. Nah, ini manfaatnya. Dan alhamdulillah tahun 2023 kita itu sudah dapat 209 jalan warga yang sudah merelakan tanahnya dilepas untuk jalan. Luar biasa. 46 bidang. Saat ini 2025 sudah 57-an bidang yang sudah dilepas. Nah itu. Nah ini dengan Intan Berjaka. Nah ini kan tentunya itu sesuatu hal yang apa? Idenya kita sampaikan, ditangkap masyarakat, partisipasinya ada di masyarakat. Tentunya itu semuanya di desa-desa pasti punya sama. Setiap kepala desa pasti punya keinginan untuk desanya membangun maju. Membangun desanya. Insya Allah kalau desa maju, kabupatennya maju, provinsinya maju, Indonesia pun maju. Ya, gitu. Terima kasih. Ayo Mas Heru. Ya ini khususnya untuk yang tim. Kita itu ada beberapa tim. Khusus untuk yang nangani internet, baik perawatan, jaringan. Karena problemnya itu kan banyak. Kasuistik di lapangan itu kan banyak. Kita punya tim yang dikelola oleh BUMDes. Sementara untuk web, adik-adik dari Karang Taruna, Mas Ulin. Mas Ulin ini salah satu kader digital kita. Dia yang kemarin ikut ke Jakarta, alhamdulillah dia salah satu yang merawat ya kan dan mengupdate web-web kita ini. Berarti Mas Ulin ini ada benih-benih pengawas ya? Iya. Karena saya tertariknya gini Pak Kades, pemasangan CCTV itu kan dalam rangka mengawasi lingkungan. Nah itu kan ada hubungannya dengan dunia pengawasan juga. Nah, yang saya pikirkan gini, pemerintah desa, kalau misalkan dulu Pak Kades pernah sebagai ketua KPU, pembentukan PPS itu kan ada difasilitasi oleh pemerintah desa. Ya. Tapi kalau kalau dulu PPL, sekarang PKD, pengawas kelurahan atau desa itu, bahkan kantor atau sekretariat aja nggak punya. Itu nginduknya ke kecamatan. Nah itu kalau dari Pak Kades itu bentuk supportnya khususnya untuk PKD di Desa Ngembal Kulon itu seperti apa? Kalau PPS kan pasti karena dari pihak desa sudah menyediakan kantor sekretariat, terus kemudian termasuk dengan SDM-nya juga. Tapi kalau PKD kan kesannya mereka berdiri sendiri karena nginduknya itu ke kecamatan itu. Kalau dari Pak Kades karena dulu juga pernah jadi penyelenggara kan pasti juga punya ini sama penyelenggara. Bentuk supportnya kepada PKD itu seperti apa? Di dalam undang-undang pemilu itu ada klausul bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus ikut serta menyukseskan dan membantu yang menjadi kebutuhan teman-teman lembaga penyelenggara. Kalau kita di desa tentunya satu yang harus kita bantu saat pembentukan, entah itu pembentukan PPS, entah itu pembentukan PPD, ya kan, PKD itu pengawas desa, ya sampai dengan pembentukan KPPS. Juga di awal-awal Pantarlih itu kita fasilitasi satu. Karena belum ada terbentuk penyelenggara, makanya pemerintah desa itu minimal menginfokan kepada masyarakat. Dan mana masyarakat yang punya potensi
kita kasih informasi agar mau mendaftar. Semuanya kan ada mekanismenya untuk mendaftar, ada seleksi administrasinya, ada tesnya. Apalagi sudah punya web ya Pak? Ya, kan apalagi kan? Ya, kita fasilitasi di web itu. Juga lewat pertemuan di RT-RT. Kedua, saat terbentuk menjadi kebutuhan, misalkan berkaitan dengan komputer atau print, kita juga bantu kebutuhan mereka. Kalau ruangan kebetulan di Desa Ngembal Kulon memang punyanya aula balai desa dan kantor balai desa. Ini kita sediakan meja untuk teman-teman baik PPS maupun pengawas desa itu. Ya kan. Yang kedua, saat pelantikan, misalkan pelantikan KPPS, ya kan, itu kan dilantik di aula balai desa. Itu kan bentuk kita memfasilitasi. Juga berkaitan dengan sinergi, bagaimana tugas-tugas teman-teman PPS, pengawas desa ini betul-betul memang independen, integritas. Kita tidak masuk dalam mengambil kebijakan, tapi kita support yang menjadi kebutuhannya. Di samping itu juga kita dorong pada saat hari H butuh tempat TPS. Kita juga komunikasikan ke masing-masing kepala SD, ya kan, atau kepala diniyah agar bisa menggunakan tempatnya. Nah, itu kan bentuk fasilitasi yang ada. Karena ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan artinya pelaksanaan demokrasi itu menjadi beban dari teman-teman penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, tapi menjadi kesuksesan ini adalah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Masyarakat lewat menggunakan hak pilihnya, itu sudah bentuk partisipasi. Kali ini saya ke Mas Ulin, Mas Zainal dulu sama Mas Ulin. Mas Zainal selaku Ketua Karang Taruna Ngembal Kulon. Tadi Pak Kades sempat menyampaikan bahwa bentuk partisipasi masyarakat itu selain lewat BUMDes melalui pengelolaan program ketahanan pangan, ada program digitalnya juga terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan web, kemudian pemasangan CCTV ya. Nah, ini sebenarnya ini bagus untuk kedepannya Mas, karena program yang diusung oleh Pak Kades ini sudah semua gang dipasang Pak Kades? Belum. Kalau nanti misalkan semua gang di Desa Ngembal Kulon dipasang, itu berarti kita punya kesempatan untuk mengawasi setiap gang. Nah, kalau misalkan ke depannya itu nanti ada kerjasama dengan Bawaslu dan pemerintah Desa Ngembal Kulon, kita punya punya salah satu jalan untuk mengawasi di Desa Ngembal Kulon. Misalkan ada pemasangan baliho atau ujaran-ujaran, pamflet-pamflet ujaran kebencian yang tiba-tiba kan, karena kemarin sempat ada kejadian, ada indikasinya ujaran kebencian, tapi kita nggak tahu yang masang siapa, paginya pasang semua. Nah, kalau misalkan memang membuka peluang kita kerjasama dengan pemerintah Desa Ngembal Kulon, kedepannya berarti nanti kita akan sering bertemu dengan Mas Zainal, pertamanya dengan Pak Kades tentu saja, Mas Zainal dan Mas Ulin, karena Mas Ulin selaku pengelola web ya. Nah, di web sendiri, Bawaslu juga punya web. Nanti kalau memang bisa kerjasama, kita bisa titip Pak Kades. Itu. Nah, nanti misalkan ada program-program, entah kita punya program ILM, iklan layanan masyarakat, atau video-video pendek terkait dengan sosialisasi atau pendidikan politik, nanti kita bisa titip di webnya pemerintah Desa Ngembal Kulon. Gitu. Kalau dari Mas Zainal dan Mas Ulin ini, kira-kira apa yang mau disampaikan terkait dengan keterlibatan dalam program pemerintah desa ini? Kalau keterlibatan kita sebagai anggota Karang Taruna, ya maksudnya Pak, apapun program desa yang ada di desa, insya Allah Karang Taruna siap membantu.
Kalau pusat diundang terus ya, Mas? Iya. Oh, siapa tahu ya diundang ya. Jadi apapun yang dibutuhkan desa pokoknya siap gitu ya Pak? Ya, Oke. insyaallah siap Pak. Berarti nanti kalau kan saya nanti setelah ini kan ada penandatangan MOU dengan Mas Kades. Nah salah satunya ya kerjasamanya yaitu mungkin ya. Dengan apa kita sharing entah program video atau iklan nanti bisa dicantumkan di web pemerintah desa. Mas, keterlibatan kemarin ya, keterlibatan pemuda khususnya Karang Taruna dalam pelaksanaan pilkada ini sejauh mana Mas? Mungkin pada saat tahapan kampanye lah, apakah ini teman-teman Karang Taruna ini juga menjadi bagian dari tim sukses atau menjadi bagian dari penyelenggara? Penyelenggara itu kan bisa dari KPU maupun dari Bawaslu. Ini sejauh mana Mas? Bisa ceritakan? Untuk teman-teman Karang Taruna kemarin alhamdulillah kebanyakan malah ikut pantarlis sama KPPS. KPPS ya. Meskipun ada yang tim sukses tapi hanya 1-2, lebih banyak ikut sertaan itu KPPS itu. Yang di pengawasan ada nggak? Untuk pengawas ada 1-2, nggak terlalu banyak lah. Mayoritas di KPPS. Karena satu desa satu, yang desa, yang TPS tiap TPS. ya Mas TPS ya. KTPS. Ada berapa ini ya di sini ya? TPS ya. 19 yang presiden. Oh, presiden 19. Ya. Untuk yang kemarin kan 8 atau 9. Artinya mereka juga antusias ya Mas, teman-teman Karang Taruna itu. Oke. Nah, terus kemudian pada saat tadi disampaikan Pak Kanafi ini antusiasnya sampai berapa persen Mas? 85% partisipasi masyarakat. 85% ya. Ya. Cara-cara yang jenengan gunakan ya. Ini untuk mereka terdorong mau datang ke 89 malah ya. Nah, caranya ini seperti apa Mas? Atau memang melalui web tadi atau memang ada woro-woro atau bagaimana lah kira-kira? Kemarin nggak hanya woro-woro. Woro-woro ya. Sama di grup-grup lah. RT. Jangan-jangan Pak Kades menggunakan cara-cara pada saat jadi KPU dulu. Ada sosialisasi gencar. Kan KPU juga ada program Ya. biasanya. Ya memang gini, sosialisasi itu kan dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Salah satunya contoh tadi oleh teman-teman PPS. 2 hari menjelang hari H sampai H-1 itu juga sosialisasi keliling pakai mobil untuk warga didorong untuk menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, para peserta pemilu itu sendiri, baik itu pemilu legislatif maupun pilpres, pilkada, ya kan, dan gubernur kemarin yang berbarengan, itu juga kan peran dari peserta pemilu yang lewat tim suksesnya itu kan juga berpengaruh. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di Kudus khususnya persoalan berkaitan dengan peserta pemilu yang dalam tanda kutip ini ada itu. ada apa itu, ada ribet ya kan, itu juga ada faktor pengaruh. Ya kan? Tetapi memang kita mendorong, kita memberikan informasi, alangkah lebih baiknya menggunakan hak pilihnya, karena keputusan yang diambil beberapa menit di dalam TPS itu akan berpengaruh terhadap nantinya masyarakat itu sendiri. Dan ini alhamdulillah masyarakat itu mau datang. Dan yang kedua yang disampaikan Ketua Karang Taruna tadi, bahwa teman-teman Karang Taruna ini memang banyak terlibat di penyelenggara, entah itu di KPPS, bahkan salah satu anggota PPS itu juga anggota Karang Taruna, ya kan, juga di pengawas TPS itu kan ada. Artinya semua lembaga, semua komponen itu memang sudah menyuarakan, karena memang rutinitas 5 tahun ini memang sudah ditunggu oleh masyarakatnya.
baik oleh pesertanya sendiri, masyarakatnya, teman-teman penyelenggara, dan alhamdulillah yang paling utama itu di desa kami itu tidak ada yang berkaitan dengan gejolak entah Pasca itu pemilu itu. pasca pemilu. Artinya kembali lagi soal beda pilihan, hal yang wajar. Ya kan, siapapun yang terpilih itu adalah menjadi pimpinan kita, menjadi panutan kita, dan harus sama-sama kita sukseskan apa yang menjadi visi misi dari baik itu teman-teman yang terpilih jadi anggota DPR maupun yang terpilih bupati, wakil bupati, gubernur ataupun wakil gubernur, bahkan presiden. Artinya program-program ini harus kita sukseskan juga, menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai pemilih. Itu. Dan memang adik-adik Karang Taruna ini juga kita dorong mereka punya semangat, tapi harus dibekali semangatnya tentang keterampilan, tentang pengetahuan, biar nanti dijelaskan oleh adik-adik Karang Taruna ini apa yang sudah dilakukan pembekalan baik oleh desa maupun dari lembaga-lembaga lain yang kebetulan bisa kita ajak kerjasama. Itu. Oke, terus ini Mas, berarti hampir kalau melihat 89,7% ini berarti antusiasnya masyarakat luar biasa. Entah itu memang dari peserta pemilu, dorongan dari yang jelas pemerintah masyarakat daerah mendorong lah itu, kira-kira karena sudah ditunggu oleh masyarakat. Lah dari perjalanan semuanya itu Mas, dari mulai pelaksanaan pemilu, dari pemilihan presiden, DPR, bahkan sampai pada bupati kemarin, mungkin ada nggak evaluasi kekurangan dari penyelenggaraan kemarin? Ya ini khususnya kan nanti untuk memperbaiki sistem demokrasi, mungkin dari sisi pengawasannya seperti apa, kemudian dari pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU ini seperti apa, dan masyarakat sendiri ya dalam hal ini ada nggak unek-unek yang tersampaikan ke panjenengan semuanya selaku pemangku wilayah itu? Ya, kalau kami lihat sekarang ini yang dibutuhkan oleh peserta maupun masyarakat itu adalah pengawalan berkaitan dengan hasil pemilu. Dan baik teman-teman di lembaga penyelenggara KPU dan Bawaslu itu kan memang sudah mendorong proses apa yang ada di DPS lewat penghitungan C sampai C1 plano itu memang betul-betul sampai di tingkat atasnya, baik itu yang dihitung di PPK maupun di KPU itu kan betul-betul utuh. Sekarang ini juga penyelenggara itu kan sudah menggunakan kemajuan teknologi lewat scan-nya, lewat TPS juga C planonya kan difoto juga bagian dari yang dilaporkan. Itu bentuk-bentuk lembaga penyelenggara pemilu itu sudah mencoba untuk proses transparansi berkaitan dengan hasil pemilu. Yang kedua berkaitan dengan kesempatan sebagai penyelenggara, tentunya itu dibuka keran yang selebar-lebarnya. Yang ketiga berkaitan dengan masyarakat, bagaimana Pantarleh sejak awal ya kan itu bergerak untuk mendata, dan ada DPS daftar pemilih sementara itu juga diberi keran masyarakat untuk memantaunya ya kan. Tinggal ini partisipasi masyarakatnya untuk didorong, karena tahapan-tahapan ini yang kadang itu masyarakat kurang dalam memberikan tanggapannya. Entah itu karena memang salah satu contoh itu kan apatis ya? Bukan apatis, mungkin penempatan DPS itu kan hanya di balai desa, karena hard copy-nya kan itu. Walaupun saat ini didorong lewat aplikasi cek DPT itu kan bisa. Nah, tinggal ini disosialisasikan yang gencar, apalagi dengan kemajuan di negara kita ini dengan single number kependudukan NIK itu kan luar biasa. Orang sudah tidak bisa ganda, ya kan? Orang sudah tidak bisa ganda, orang sudah tidak bisa
ditutup pintunya untuk menggunakan, misalkan menggunakan hak pilihnya sampai 2 kali lewat di apa ini, di tinta, kan di tinta maupun hal checklistnya. Saya rasa itu yang sudah lebih maju. Cuma persoalannya khususnya di Kudus ini memang persoalan tidak hanya kos politik, ya kan, kos politik yang dilaporkan oleh peserta pemilu dan peserta pemilu. Tentunya ada biaya-biaya lain yang ini di Kudus itu luar biasa, ya kan, luar biasa. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Apa itu yang menjadi salah satu 89 bisa jadi itu karena di Kudus ini di Jawa Tengah itu kan salah satu Kudus yang tertinggi kemarin. Tinggal bagaimana Kudus itu nomor 3 ya? Ya, nomor 3. Kembang, Jepara, Kudus. Ya, ini tinggal itu bagaimana ke depan, dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara sebenarnya, ya kan? Orang sudah tahu, orang sudah paham berkaitan dengan kalau itu memang tidak diperbolehkan secara regulasi, ya kan? Tetapi ada banyak masyarakat itu yang menanti. Persoalannya gimana? Take and give-nya itu, take and give ya. Take and give-nya itu kan luar biasa. Tapi berarti kan harusnya peserta pemilu sama masyarakat terutama ya, itu harus saling menyadari hal itu ya. Menyadari, walaupun kadang itu dibebankan kepada penyelenggara. Bukan berarti karena saya dulu pernah jadi penyelenggara, ya kan. Tapi urusan itu kan, ini bagaimana Bawaslu menyikapi berkaitan dengan pengawasan. Bagaimana kalau pertanyaan itu kita balik? Bagaimana masyarakat untuk menolaknya kalau ada itu? Dan masyarakat tidak menantinya dengan itu. Misalkan kita balik, atau para ilmuwan, para pemangku agama lah, entah itu ulama, entah itu tokoh-tokoh agama, ya kan, dari semua agama dan kepercayaan itu sama-sama punya semangat minimal di komunitasnya untuk memang betul-betul tidak menanti yang namanya serangan fajar itu atau money politik ini. Itu yang jadi tantangan kita sekarang ini, karena kos politik yang tinggi itu akan berpengaruh terhadap apapun yang nanti ke depan, pasti itu. Dan ini bagaimana ke depan biar memang betul-betul di lembaga partai politik ataupun sebagai peserta pemilu betul-betul memang bisa diisi oleh kader atau masyarakat atau pemuda-pemuda yang memang punya prestasi, punya skill, punya pengetahuan, bukan ditentukan dari isi koper. Tentunya kan itu. Dan ini menjadi tantangan. Partai politik punya wewenang, punya tugas ke arah sana, karena partai politik punya kewajiban untuk adanya pendidikan politik. Sementara lembaga penyelenggara pemilu juga punya tugas ke arah sana untuk merubah budaya ini. Masyarakat juga harus punya kemauan untuk merubah budaya ini. Sama seperti kasus saat ini adalah sampah. Kita makan pasti ada sampahnya. Pasca kita makan ini, ini menjadi tanggung jawab personal. Kalau ini bisa kita kelola dan itu menjadi kesadaran, dan ini kita sesuatu hal ini bukan kewajiban, tapi kita balik bahwa ini adalah kebutuhan. Sampah ini adalah kebutuhan kita untuk bangsa Kudus ini bersih. Insya Allah kalau itu kita sama-sama dan ada manajemennya, ada tempatnya, insya Allah aman nanti. Sampah di Kudus relap. Masjid contohnya seperti itu. Kembali lagi ke persoalan demokrasi. Misalkan dari semua masyarakatnya, peserta pemilunya, calon-calon legislatifnya, juga masyarakat, pemangku agamanya, sosiolognya, dosennya, mahasiswanya, semua lingkungan, semua semua komponen lah, sama-sama punya kesadaran
ya kan, bukan lagi berpikirnya apa yang dinanti untuk serangan pacar, tetapi memang betul-betul ini menjadi kebutuhan kita untuk memilih siapapun, entah itu legislatifnya, ya kan, entah itu pemimpin kita di eksekutifnya, bahwa ini memang kebutuhan kita untuk melahirkan pemimpin yang betul-betul profesional, punya gagasan, punya rekam jejak yang baik kan gitu. Nah, tinggal itu loh. Ya, berarti satu PR-nya kira-kira kalau dari sisi penyelenggaraan sudah bagus, sisi pengawasan sudah bagus, tapi tinggal satu bagaimana merubah mindset baik dari peserta pemilu, masyarakat, penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilu. Nah, ini merubah mindsetnya agar kos politik menjadi murah. Bahkan sebenarnya kan itu kan sudah dibiayai oleh KPU sendiri kan. Ada beberapa yang kan ada banyak yang dibiayai khusus untuk kampanye. Khusus kampanye kan gitu. APK ya. APK. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Tidak ada yang tidak bisa. Artinya masih ada kesempatan. Mungkin contohnya nanti, Pak Kanapi aja dulu waktu jadi nyalon kepala desa itu kan juga kos politiknya sangat rendah kan? Ya, karena masih banyak donatur. Ya. Kos politiknya rendah. Artinya kan rekam jejaknya ini sudah terlihat, punya kemampuan dan sebagainya lah. Itu ya Pak. Karena punya semangat yang sama. Ya, itu jadi itu kita tidak bisa menghakimi atau cari kambing hitam, tapi bagaimana kita coba mencari kambing putih saja. Ya kan? Mungkin gitu Pak. Ya, siap. Jadi ini harus jadi renungan seluruh masyarakat Kudus, seluruh para ketua partai politik, seluruh calon anggota DPRD, ya. Seluruh calon nanti bupati, gubernur, bahkan menjadi renungan para tokoh agama, para akademisi. Nanti jamunya seperti apa, ramuannya seperti apa. Kita saat menentukan kalau ada money politik, bagaimana teman-teman Bawaslu itu di sana ada amplop, ya kan? Pertanyaannya siapa yang memberi dan siapa yang menerima? Iya, jelas. Dari mana? Dari ya mana? Kan? Dan siapa yang menanti? Dan masih ada fakta di lapangan ini, kita harus sadar dan kita harus jujur. Masih ada warga kita itu, kok saya belum dapat. Kayak kita sendiri yang menanti seperti itu. Ini yang harus jadi renang. Kita harus mau jujur. Kita harus betul-betul harus. Jadi mau warganya jujur. Jenengan kira-kira kalau nggak dapat terus menghubungi jenengan ya. Pak Edi, saya belum dapat ini, gimana? Dia larinya kemana sudah tahu, tidak ke kepala desa. Oh gitu. Ya, tapi itu menjadi PR kita, menjadi catatan kita, renungan kita. Disiplin ilmu sudah banyak berdiskusi lewat diterapkan dalam perubahan regulasi, ya kan? Perubahan regulasi. Ini yang jadi catatan kita loh. Sebenarnya yang salah yang di mana? Atau kita mau memulai kapan? Berarti muhasabah diri sendiri aja lah. Betul. Kita harus Oke, ada pertanyaan Pak Heru, silakan. Sebelum kita tutup, Mbak Cukup. Oh, jadi intinya gitu Pak Hanafi dan teman-teman dari Karang Taruna, Bawaslu hari ini menyapa Desa Ngembal Kulon. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan yang jadi catatan tadi loh, yang terakhir itu luar biasa. Menjadi renungan bersama untuk para ketua partai politik, para calon, dan masyarakat. Para akademisi, para sosiolog, siapapun tadi yang sampaikan. Itu menjadi catatan yang hari ini harus kita bumikan, dengan kira-kira gitu. Membangun kesadaran bersama. Membangun kesadaran masyarakat bahwa demokrasi itu adalah milik kita. Dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Gitu. Jadi semuanya kembali kepada kita. Mau demokrasi itu kos politiknya mahal, mau murah, itu tergantung dari kita sendiri. Tetapi 3 komponen, masyarakat, penyelenggara, peserta, ini harus sama-sama memiliki kesadaran yang sama, memiliki bahwa memiliki kesadaran bahwa koridor saya seperti ini, sebagai penyelenggara harus seperti apa, masyarakat harus seperti apa, peserta pemilu juga harus
seperti apa. Kira-kira gitu ya, Betul. Pak Inggi. Nah, oke. Karena waktu kita sudah sore, dari siang sampai sore ini luar biasa loh. Tadi kita jadwalkan hanya setengah jam, ini sudah sampai 1 jam ya Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah... Pak Inggi ya, waktunya yang telah bersedia untuk kami repoti. Ya, karena kita memang niat kita silaturahim loh Pak. Siap. Siap ya. Sukses untuk Terima kasih Bawaslu semuanya Pak Inggi dan teman-teman Bawaslu sehat semua. selalu. Mas, terima kasih. Siap. Siap. Dan waktu kita ke kandang kambing. Mas Heru, matur nuwun. Oke, demikian sahabat Bawaslu, hari ini kita sudah melakukan kegiatan Bawaslu Menyapa yang perdana. Kenapa kita ambil di Desa Ngembal Kulon? Karena tadi loh, ada yang unik. Ada CCTV, setiap gang itu ada CCTV. Jadi masyarakat itu selalu diawasi gitu loh. Berproses. Jadi dan termasuk juara 1 lomba desa, karena ya itu pantas kalau juara 1 karena apa? Dari sistemnya semuanya sudah terbangun melalui digitalisasi. Mungkin itu pertemuan kali ini. Kita akan hadir lagi di desa-desa yang lain dan komunitas-komunitas yang lain. Terima kasih Pak Inggi, Mas Karang Taruna, semuanya yang telah hadir dalam kegiatan Bawaslu Menyapa. Dan dari saya selaku host di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.